Untuk penampilan yang kelima, dengan Pak Dede dimoderatori oleh Pak Doni dan dikomentatori oleh Pak Syarif dan Budian. Kepada Pak Doni dipersilakan untuk sebagai moderator dari Pak Dede. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk penampilan yang terakhir adalah Pak Dede ya untuk penampil teaching. Kepada Pak Dede, mangga dipersilahkan. Terima kasih Pak Dodi. Sebelumnya saya mau tes dulu Pak. Suaranya terdengar jelas tidak? Terdengar Pak. Dengar Pak, jelas. Jelas. Jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba Ketua Kelas Dodi ya untuk memimpin doa terlebih dahulu, silakan. Baik, baiknya sebelum melaksanakan pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Dodi. Untuk selanjutnya, Bapak mau mengecek kehadiran dulu ya. Takut ada yang bolos kayak kemarin tuh, kayak Nur Apandi bolos itu kemarin. Bapak ketahuan ya, sama Bapak ketahuan. Absen dulu. Ahmad Sarif. Hadir Pak. Oke, Dodi. Ada Pak, tadi saya memimpin doa dong Pak. Oh iya, Ferry. Ada hadir, selalu hadir saya Pak. Dan, oh iya, siap Ferry, terima kasih ya. Yo, hadir terus ya. Pak, saya belum keabsen Pak. Lulus nanti pelajaran Bapak. Ya Pak, siap. Pelajaran Bapak itu kalau misalkan hadir di bawah 85%, langsung remedial ya. Paham semuanya? Paham Pak. Ya, kita lanjutkan. Sebelum memulai kegiatan, silahkan kalian persiapkan dulu apa saja yang perlu kalian siapkan untuk materi yang akan Bapak sampaikan ini ya. Nah, kalian sudah belajar di rumah? Enggak Pak. Enggak sempat Pak. Ya, belajar ya. Nah, Bapak kali ini mau membagikan sebuah e-book. E-book itu elektronik buku supaya apa? Supaya kalian bisa lebih banyak membaca ya. Jadi kalau banyak membaca itu bisa membuat kalian pintar gitu ya. Jangan khawatir otak kalian itu jadi penuh karena banyak informasi. Justru kalau otak itu semakin diasah, maka otak itu semakin tajam ya. Jadi kalian jadi pinter gitu. Sama halnya dengan pisau. Pisau itu kalau jarang dipakai, apa yang terjadi Minyak kira-kira kalau pisau tidak dipakai? Tumpul Pak. Tumpul ya, sama dengan begitu otak berkarat, juga kalau Pak, berkarat. Ya berkarat nanti ya otak juga ya. Nah makanya kita harus banyak-banyak membaca. Oke, Bapak sudah kirim e-booknya di grup kelas. Sudah ada ya, silakan dibaca. Oke. Ya, sudah Pak. Dian, sudah dibaca Dian? Sudah Pak, ini lagi baca. Oke, selanjutnya kita coba, Bapak coba tanya jawab ya, persepsi ini namanya ya. Dari buku yang kalian baca. Kasyadi, coba Kasyadi, kira-kira buku yang sudah kamu baca itu tentang apa sih? Tentang manipulasi data Pak. Pinter sekali Kasyadi ya, berarti sudah. Tuh kan bukti kalau misalkan membaca itu membuat kita pintar seperti itu ya. Ya Pak. Selanjutnya ya. Selanjutnya Bapak mau menjelaskan nih materi hari ini tuh tentang data manipulation language ya. Sebelum Bapak lanjutkan, kira-kira di sini ada yang tahu nggak apa itu data manipulation language? Ya, sembari Bapak tampilkan juga materi ajarnya ini. Nah, ya. Coba Dian, tolong kamu bacakan apa itu data manipulation language. Ya, DML adalah bagian dari bahasa pemrograman, Pak. Bahasa yang digunakan untuk mengelola data. Iya, betul sekali. Terima kasih ya Dian ya. Jadi DML itu adalah bagian dari bahasa pemrograman ya untuk mengolah database ya. DML itu nanti ada 4.
Yang pertama insert tadi ya. In itu kan in artinya masuk ya. Kayak kamu ke hotel gitu. Nah, itu in kan suruh masuk. Nah, insert berarti memasukkan Data. data ya. Selanjutnya yang kedua select. Select itu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya pilih. Kita memilih data. Kita berarti menggunakan fungsi yang kedua itu adalah select ya. Fungsi yang ketiga adalah update. Update itu untuk mengubah data. Misalkan ada kesalahan, ya, itu bisa menggunakan perintah update. Dan yang terakhir, ketika data sudah tidak diperlukan atau memang perlu dihapus, maka kita perlu menggunakan yang namanya perintah delete begitu. Ya, baik. Sampai di sini ada perlu ditanyakan dulu tidak? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Silakan. Pak, tadi kan Silakan. Ya. tadi kan datanya ya. Kalau tabelnya yang salah gimana, Pak? Iya, yang sepertinya lupa. Untuk tabel itu ada di materi sebelumnya ya. Itu DDL ada yang namanya drop ya. Iya, saya lupa, Pak. Begitu. Iya, begitu. Ada lagi yang lain? Silakan Kak Siadi. Mau bertanya? Ya Pak. Ayo, Apandi lagi apa tuh? Nunduk-nunduk begitu ada apa itu? Ya, tolong perhatikan ya. Lagi mencatat. Oh, lagi main HP dia Pak. Iya, mencatat Pak apa yang disampaikan Pak. Kalau Saya mah masih suka kutuk-kutuk Pak. Ya. Sama yang pemateri Iya, kemarin. antara DDL sama DML ya, Mia ya? Iya. Bingung kita. Ada yang bisa menjelaskan? Ketuker Ada yang aja. bisa menjelaskan, silakan. Bedanya DDL sama DML, ada yang bisa menjelaskan? Lupa, Pak. Oh, lupa. Ya udah ya, kalau DDL itu struktur awalnya. Kalau dalam bangunan itu baru fondasi gitu ya. Belum bisa diisi apa? Diisi TV, diisi kulkas belum bisa. Hanya sebagai fondasi awalnya. Nah, kalau untuk DML itu lebih kepada memanipulasi datanya. Jadi kita bisa memasukkan data, menampilkan data, mengubah dan menghapus begitu ya. Oke. Oh, gitu. Baik. Halo, Terputus. Pak Dede apa saya ya? Pak Dede ceket. Oh, Pak Dede. Kirain Lagi saya. freeze. Loh, Bapak lagi nulis. Iya, ya. Dapat detection language. Gitu ya. Oh, iya Kalau Pak, DML, itu ya, bedanya. manipulation language gitu ya. Iya Pak, paham Pak. Punten tadi ada mati lampu sebentar ya. Jadi Bapak nggak kelihatan tadi. Selanjutnya Bapak akan membagi kelompok dari kalian, setiap kelompoknya 4 orang. Ya. Bapak yang bagi atau kalian yang bagi? Bapaknya aja deh. Pak. Bapak aja Pak. Nah, udah ya. Kelompok pertama itu Peri, silahkan pilih 3 anggota kelompoknya. Ya, kelompok kedua Mia juga silahkan pilih. Ya, supaya nanti kerjasama kalian itu maksimal gitu ya. Ya Pak. Aku mau Sudah, sama Pak. dia sama Tri aja. Sudah, Pak. Ya, Ya. boleh. Sini aja. Silakan ya. Oke, setelah ini Bapak akan menampilkan LKPD yang harus kalian kerjakan supaya nanti terarah pembelajarannya ya. Nah, ini LKPD yang kalian harus kerjakan. Yang pertama, jangan lupa untuk mengisi identitas. Ya, ini kejadiannya sering sekali Bapak menemukan LKPD jawabannya bagus, tapi sayang identitasnya tidak ditulis. Jadi kan Bapak bingung nih nilainya siapa gitu ya. Harusnya Dani, ternyata punya Dian gitu. Ya, dituliskan di sini nama dan kelasnya. Karena Bapak tidak mengelas di satu kelas saja. Ya, silakan kerjakan. Oke. Namanya satu Pak, kan kita kelompok gimana? Nanti di kelas koma aja. Nah, iya Bapak lupa menjelaskan ya.
Jadi LKPD ini untuk personal tapi dikerjakan berkelompok begitu ya. Oh gitu. Ya, terima kasih, iya, Pak. ya. Oke, selanjutnya satu Bapak orang mau satu minta ya, Pak, tolong ya? nih. Ya, mau minta tolong dulu sama Sarip. Bacakan dulu nih tujuan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa? Siapa? Yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat memahami konsep dasar manipulasi data dalam database dengan baik. Yang kedua, Nah, udah Pak semua. Oke, terima kasih banyak ya Sarip, anak pinter. Kamu jangan ini ya, jangan nakal ya. Jangan nakal, pinter. Harus kasihan sama orang tua. Oke. Nah, sebelum kalian melanjutkan untuk pengerjaan LKPD ya, supaya tidak bosan nih di kelas. Bapak mau ada ice breaking, tapi ice breakingnya Bapak gak bisa nih, gak bisa bermain gitu ya. Bapak ice breakingnya mau cerita aja, mau cerita pengalaman Bapak terkait dengan materi database ini ya. Jadi gini, Tri ya. Jadi Bapak itu dulu punya pengalaman merancang database perusahaan gitu ya. Nah, biasanya yang perempuan ini dengar uang itu udah Ya, ngotot Pak. gitu ya. Pasti, Pak. Kalau bahasa Sundanya matana hejo gitu ya. Kalau dengar Seru uang nih, itu Pak. Ya, lanjut, Pak. Iya, Sabar Pak. saya dengarnya, Pak. kan kelihatan kalau perempuan sukanya sama uang gitu ya. Gitu. Makanya Saya Peri juga jangan suka, khawatir kalau Pak. sekarang nggak punya pacar. Wah, Yang jadi penting bapaknya. banyakin duit dulu ya. Pak, Banyakin saya duit juga dulu. suka, Pak. Oh iya, Dani normal. Berarti Dani perempuan. Enggak, bukan begitu, nggak boleh ya. Tri nggak boleh nyindir. Ya, Pak. Ayo, Pak. Lanjut, Pak. Uang, Nih, Pak. Bapak lanjutkan ice breakingnya. Jadi, Bapak pernah tuh menjual sebuah rancangan database yang nilainya lumayan lah, kalau buat jajan mungkin nggak bakal selesai 1 tahun gitu ya. Wih. Nah, itu bisa kalian nanti, makanya kalian jangan merasa salah memilih jurusan. Justru RPL itu sebetulnya banyak Rezeki sekali ya, Pak? peluangnya yang bisa kalian itu. Makanya belajar sungguh-sungguh supaya kalian pinter. Kalau pinter nanti banyak duit gitu ya. Siap. Kalau banyak Aku duit mau dong ya ikutan ngapain? sama Bapak ya. Ya. Oke, gitu aja cerita dari Bapak ya. Baik, balik lagi ke pengerjaan LKPD. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Jangan berantem ya, jangan berisik. Fokus ke pengerjaan LKPD-nya ya. Oke, silahkan. Oke, kasih Adi yang sudah gimana? Ada ini enggak? Ada kesulitan enggak? Tidak ada ya. Dodi, bagus sekali ini pengerjaannya. Ya, seperti ini. Dani, kamu lagi ngapain ini? Itu, Pak. Lain, Dede ngajak ngobrol terus, Pak. Dede. Maaf, itu Mia. Dia lagi mencari data buat tugas pokok kita. Oke. Pak, Dede nggak mau kerja, Pak. Ya. Dede nggak mau kerja. Jalan-jalan terus, Dede. Udah. Sip. Udah, selesai. Yuk, kita presentasikan ya. Presentasikan hasil kerjanya supaya teman-teman yang lain bisa melihat hasil kerja dari kalian ya. Silakan, siapa dulu yang ingin presentasi? Kelompok siapa? Kelompok aku aja dulu, Pak. Oh ya udah, sok siapa? Ya, jadi gini ya, bla 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 bla. Dah, Pak. Ya, bagus sekali. Coba tepuk tangan untuk Mia yang sudah mempresentasikan hasilnya. Terima kasih, Iya, Pak. ya. Iya, kasih Adi itu ketawa-ketawa mulu, suruh ke depan gak mau, ya. Oke. Nah, dari hasil presentasi teman-teman kalian tadi, kita bisa mengevaluasi nih, ya, bahwa DML itu ternyata bisa digunakan untuk menambahkan data, ya, menampilkan data, mengubah dan hapus. Ya, kalau Bapak bisa analogikan seperti di sini punya Facebook semuanya? Banget. Punya. Nah, sebetulnya kalau di Facebook itu kalian mungkin sering posting ya, yang namanya posting status. Apa yang ada? Ya, suka sekali. Aku tiap hari. 5 menit sekali. Nah, kira-kira di situ. Nah, analisa kalian kira-kira ada
proses manipulasi data tidak di aplikasi Facebook itu? Ada mungkin ada Pak. Di bagian Pak. mana? Mungkin Insertnya di pada bagian saat mana? pada saat ngepost bisa diedit kembali, Pak. Nah, betul Dan menampilkan sekali, ya. cerdas sekali. Nah, menampilkan gimana menampilkan? Iya kalau kita upload foto terus post kan langsung nampil Pak. Nah, pinter sekali. Selanjutnya update. Gimana update? Ada yang belum mencontohkan ya update? Aku kalau bikin status terus diedit. Mungkin itu update bukan Pak? Iya, update itu seperti itu ya, bukan posting. Kalau kita update itu ya posting gitu ya. Update status gitu ya. Kalau itu posting status, bukan update status. Kalau update mah mengubah. Kalau delete mah gampang ya, Dodi ya. Mungkin Dodi apa? Iya, jadi update itu edit ya Pak ya? Iya, begitu ya. Nah, itulah. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang namanya DML itu ya itu proses memanipulasi data dalam sebuah sistem. Gitu ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, nah, oke. Sekarang kumpulkan LKPD-nya untuk Bapak nilai nanti ya. Silakan Baik, kumpulkan, Pak. dikumpulkan sama Peri ya, Peri. Kamu Ya, paling siap, gede, Pak, siap. kumpulkan. Sini, no. Siap. Tuh, mau. Iya. Cepet. Nih. Mau istirahatin cepet. Sudah. Ini Pak, sudah Pak. Ya. Ini Peri ini yang punya saya belum, Peri. Ya, biarin lah. Baik. Cepet dikumpul biar cepet istirahat. Yo, ya buruan. Udah Pak, udah semua Pak. Saya tarik semua Ya. ya. Terima kasih sudah mengerjakan LKPD-nya ya. Baik. Kira-kira nih sampai di sini apa yang sudah dipelajari? Saya Pak. Ya, silakan Peri. Pelajaran hari ini itu tentang database. Bisa meng-create katanya, create terus menampilkan, mengedit gitu Pak. Sama Ya, menghapus. bagus sekali. Ya, betul. Ada lagi? Ada lagi teman-teman yang lain? Perbedaan Pak dari pembelajaran yang kemarin. Oh, ya, betul ya. Bisa menyimpulkan perbedaan dengan jangan samakan drop dengan delete itu beda ya. Coba kalau siapa lagi ya yang belum Bapak tanya ini Tri kayaknya. Bedanya drop sama apa tadi delete apa itu? Pak, saya taunya delete, Pak, menghapus, Pak. Oh, gitu ya. Ya sudah. Ada yang tahu? Kalau drop itu menghapus tabelnya, kalau delete itu menghapus isinya gitu bukan sih Pak? Nah, itu Tri ya. Iya, Pak. Itu jawabannya betul ini. Iya, Tolong Pak. dicatat. Makanya kalau Pinter, Bapak Mia, perhatikan ya. Iya, Ya. siapa dulu Oke. atuh Dani. Nah, sampai pelajaran ini bagian mana yang menurut kalian menarik dari pembelajaran Bapak? Bagian mana? Bagian update Pak. Jadi kalau Update status Dian mah. kalau misalkan saya salah bisa diedit. Nah, Takut iya. ada yang tersinggung Contoh gini, kalau saya nulis. kalau Bapak gini ya. Salah posting Dian itu, kadang salah posting. Oh, Ya, curhat Pak aja. curhat jangan Dian mah posting. Pak. diubah, betul. Ya, sip. Oke. Ada materi yang sulit nggak? Itu Ini Pak aku masuk Bapak kebingungan panggil sama coding-codingnya itu suaranya. Pak. Oh ya, memang harus dibiasakan ya Mia ya. Kalau sudah terbiasa, Pak. insya Allah apapun bisa gampang gitu ya. Iya, Pasti soalnya ya. pengen dapat project, dapat uang Soalnya banyak gitu. bahasanya Ya. Pak, bahasanya itu kan asing jadi di coding itu jadi suka sulit itu. Suka lupa, Pak. Iya. Makanya bahasa Inggris sedikit-sedikit Mah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Setelah ini silahkan kalian kerjakan evaluasi sebagai umpan balik Bapak ya. Silahkan. Iya, Pak. Ada waktu 1 menit. Sudah, Pak. Iya Pak, sudah Pak. Oke. Cepet Udah ya, sekali semuanya Tri sudah. kerjainnya. Belum sebentar ya. Waduh, luar biasa sekali nih. Semangat Sudah? kali, Tri. Demi uang, biar kayak Bapak tadi. Oke. Berarti uang memotivasi kalian ya. Sangat Pak. Nah, setelah Bapak menilai hasil proses kalian ya. Ini ada nilai yang hampir sempurna ya. Ini nilainya Peri
Luar biasa Ih, sekali ya. Tepuk tangan untuk Eri. mantap. Ya, Per. Jamin, Fer, Mantap, jamin Peri, dari sini, mantap. Fer. Jadi diam-diam Nyangka Nah, ya, untuk Ferry ya, nggak yang nyangka. lainnya juga Traktir sudah. ya, traktir. Ya, sudah. Ya, Bapak tarik semua. Nih, Bapak mau tutup nih. Mau istirahat nggak? Pak. Mau, Mau Pak. Pak. Lapar. Iya, ya. Oke, tenang dulu. Bawahnya Nanti habis nanti Pak di yang kantin. nilainya di bawah KKM kita itu 80 ya. Kalau nilainya tinggi ada yang banget di ya. bawah 80, nanti akan Bapak share ujian online-nya sebagai bahan evaluasi. Paham? Paham, Paham, Pak. Paham, Pak. Pak. Paham, Oke. Pak. Paham. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Cukup, Udah, Pak. Pak. Cukup, Pak. Hanya di Oke, WA kalau aja, tidak Pak. ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan ini dengan membaca doa. Silahkan Dodi untuk menutup kembali pertemuan kita kali ini. Oh, ngalamun baik Dodi mah, pindah ke Dian. Nunutan Ya, deh. silakan Dian. Tahu tuh Dodi payah nih. Ya udah. Ngantuk. Sebelum kita mengakhiri, silahkan teman-teman berdoa menurut kepercayaan ya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dede yang sudah menampilkan. Silahkan untuk komentator yang pertama. Komentar pertama Pak Syarif ya. Ya. Nuhun Pak Dodi, terima kasih. Enggak. Baik. Pak Dede, izin ya Pak Dede. Di kegiatan Mohon Pak, mangga Pak. di kegiatan pembelajaran Pak Dede, di sini yang poin nomor 5 mereview tidak di ini ya Pak Dede. Yang apanya teh? Ya, atau Review saya yang pembelajaran ketinggalan sebelumnya, mungkin Pak. ya. Sudah itu Pak, saya Oh, berarti bahas. saya yang tadi Hmm. sedikit nge-lag. Terus di poin 45 Pak Dede, 45. Oh, yang 4 Pak Dede, kesiapan. Nah, tadi langsung loncat ke e-book lalu balik lagi ke review. Gitu ya Pak. Ya. Terus yang di poin 9 Pak Dede, tujuan tidak dibacakan Pak Dede, dibacakannya setelah LKPD. Ya. Terus dan di modul ajarnya saya baca ini tujuannya di mana ya Pak Dede ya? Tidak melihat. Itu tujuan pembelajaran Pak. Iya, misalnya Pak Dede memberikan tujuan pembelajarannya kepada siswa di sini di modulnya saya nggak lihat. Iya Pak. Ya, betul kan? Oh, Pak ada Dede? di poin 9 Pak. Tadi yang dibacakan sama Pak Sarif kalau nggak salah ya. Apa siapa tadi? Saya meminta untuk dibacakan ini tujuannya. Nomor 9. Iya. Oh, iya. Ada tuh Pak. Oh, ada. Saya agak kebaca. Maaf Pak Dede. Siapa? Nah, terus yang poin 17 18 kurang penekanannya Pak Dede. Jadi saya nggak lihat mendampingi dan mengingatkan untuk mencatat itu. Sama 19 sama sampai 22 juga menurut saya ini Pak Dede ya kurang terlihat. Iya Pak. Terus di poin yang 34 Pak Dede yang yang evaluasi LMS-nya kerjakannya di mana itu tidak disebutkan ya Pak Dede tadi. Kerjakan saja evaluasinya. Pengerjaannya di misalnya di LMS atau di Google Form-nya tidak disebutkan. Tadi saya menyampaikannya di grup gitu Pak. Oh, di grup WA. Oh iya. Baik Pak Dede. Terakhir ini yang tadi kan Pak Dede menyebutkan remedial ya dan pengayaan.
Tapi di tahapan pembelajarannya itu tidak dituliskan, Pak. Oh iya Pak, betul Pak. Ya, betul Pak Dede Dalam ya. 35 itu sudah mewakili belum Pak? Poin 35-nya mewakili tidak? Kira-kira Pak? Yang pengayaannya belum ada Pak Dede. Kalau yang remedialnya mungkin bisa disebutkan remedialnya apa. Ini sini cuma remedial saja. Ya, itu menurut saya Pak Dede. Terima kasih Pak. Ya. Iya Pak. Ya, Pak Dodi cekap Pak Dodi cukup. Nuhun. Ya, nuhun Pak. Untuk komentator yang kedua, Bu Dian, persilahkan. Terima kasih Pak Dodi. Sebenarnya hampir sama dengan Pak Syarif, Pak Dede. Jadi yang pertama ketika Pak Dede membuka salam itu kan ada tulisan pengkondisian kelas ya. Nah itu terlewat, jadi cuma salamnya aja. Terus yang kedua tadi review materi sebelumnya dan dikaitkan awalnya nggak ada, cuma tadi ketolong pas Pak Dede setelahnya justru yang Suaranya Bu Dian hilang? Suaranya hilang, Bu. Maaf, Pak. Iya, jadi pas review materi itu awalnya yang di step itu tuh nggak ada, cuma ketolong pas Pak Dede tadi tentang DDL. Lalu yang di poin 8, peserta didik bergantian memberikan pendapat, nggak ada, tapi Pak Dede langsung ke kayak perwakilan yang ada di poin 9-nya. Jadi poin 9-nya ada, poin 8-nya nggak ada. Lalu ya sama tadi ya Pak Syarif, saya tadi gini, kok tujuan pembelajarannya di LKPD ya gitu. Nah itu di situ. Begitu. Terus ya kurang penekanan untuk peserta didik mencatat materi dan mencari informasinya ya Pak Dede ya. Lalu kurang ini juga Pak, kesempatan untuk bertanya setelah informasi langsung menganalisis kayak gitu. Jadi siswa langsung menganalisis, tapi untuk kesempatan bertanyanya tadi kurang ya. Iya, mungkin dari saya gitu aja. Terima kasih banyak, mohon maaf ya Pak Dede ya. Terima kasih Bu Dian. Selanjutnya tanggapan atau masukan dari Bu Pratiwi. Silahkan Bu. Baik, hatur nuhun Pak Dede. Pak Dede tadi sempat keputus mati lampu ya. Tapi begitu hadir lagi. Saya pakai LAN, refleks kecabut tadi Bu pas nulis di papan. Refleks kecabut karena menghambat kan saya. Oke, terus tiba-tiba hadir dengan mempergunakan papan tulis ya. Itu bagus. Kayaknya dari 10 Pak Dede yang sempat disarankan oleh Prof menggunakan papan tulis ya, Pak Dede melakukan itu bagus. Lalu untuk RPP-nya dulu, teks scientific-nya kurang alur atau tahapan M-nya. Sudah pernah saya beri apa ya? Bukan beritahu ya. Pernah dijelaskan kemudian, mungkin nanti Pak Dede bisa ngobrol kemudian ya. Bagaimana cara menyimpannya gitu. Lalu tadi yang heboh masalah tujuan ya. Tujuan itu ada di nomor 9 kata Pak Syarif, cuman emang kelewat. Lalu ketika Pak Dede ngebahas LKPD itu sebenarnya kayaknya mau contoh kasus apa gimana, tapi yang dibaca jadinya tujuan. Jadi berambigu ke situ ya. Iya, sudah. Lalu di tahapan PJBL-nya mohon dicek lagi Pak. Karena di tahap 2 dan tahap 3 itu malah jadi ke project. Sama asosiasi juga betul sih ya. Cuma maksudnya kata-kata project-nya mungkin di bawah ya, menggunakan padanan kata yang lain gitu. Terus tahap 3 pun jadi penyusunan jadwal atau tahapan pelaksanaan project. Kayaknya pengumpulan data aja cukup atau pakai kata yang lain. Pokoknya si project-nya ini jangan dibawa karena jadi berambigu sama PJBL kan. Saya kira awalnya PJBL, pas lihat PBL tapi kok dan memang cuma 5 kan. Kalau yang 4 sama 5 aman. Hanya 2 dan 3 saja. Lalu asesmen di awal pretestnya nggak ada ya Pak. Iya Bu. Padahal di situ sudah ada pertanyaan pemantik. Nah itu bisa dilakukan pretest. Jadi kayak
Oh iya. Gimana ya? Sebelum masuk ke materi deh. Setelah mereview nih, poin 5 kan mereview. Nah, sebelum membaca e-book sebelum poin 6, Bapak melakukan dulu pertanyaan pemantik itu asesmen diagnostik. Ngobrol aja. Ditanyain lagi pertanyaan pemantiknya. Nah, jadi poin 6 itu masukin asesmen diagnostik, memberikan pertanyaan pemantik pada siswa, kasih tag pretest, gitu ya. Lalu di bawahnya juga buatkan rubriknya. Asesmen diagnostiknya kan tadi, terus asesmen formatifnya seperti apa. Lalu ada asesmen sumatif ya. Di sini di F, di yang setelah pembelajaran, Bapak ada asesmen di F, tapi saya enggak sih ini asesmen sumatif, cuman maksudnya tidak dijelaskan ya, ini asesmen apa, diagnostika, formatifkah, atau sumatifkah. Yang ini kan sumatif, berarti ada 1. Nah, Bapak tinggal tambahkan 2 untuk yang formatif dan diagnostik. Lalu tahap 4.24 sebentar. Yang merinci langkah-langkah itu nggak ada, Pak, tahap 4.24. Sebetulnya ketika LKPD pun step by step-nya kurang ditekankan ya, padahal sudah bagus sih. Cuman mungkin agak terinterupsi sedikit tadi dengan lost kontak ya. Jadi kurang gitu tahap saya ngerti Bapak berkeliling terus berusaha ngobrol, tapi kayak mencatat informasinya kelewat. Terus yang tadi merinci langkah-langkah ya, nggak ada instruksi dari Bapak gitu buat ke si anak. Ayo kalian cari informasi apa gitu, atau silakan merinci langkah-langkahnya, itu nggak ada. Terus pengayaan tadi betul kata Pak Syarif, yang ada di bawah hanya remedial saja di yang tindak lanjut ya, pengayaannya belum. Tinggal ditambahkan Pak di situ. Lalu di rubrik bawahnya yang G, pengayaannya pun masih kurang, betul kata Pak Syarif, mungkin dijelaskan dengan bentuk apa, misal materi yang lebih advance atau materi dengan shape yang lebih tinggi, atau masuk ke materi normalisasi misalkan ya setelah DML. Gitu Pak Syarif. Ya Pak Syarif. Pak Syarif, Pak Dede. Itu Pak Dede dari saya cukup. Ya Bu, terima kasih Bu masukannya Bu. Tadi sempat ketemu juga sih Bu itu yang asesmen tambahkan pretest itu. Cuman mau saya tambahkan kayak nggak mau kekejar. Nggak keburu ya. Baik Pak, nanti bisa dirubah ya. Ya, terima kasih Bu Pratiwi atas masukan dan tanggapannya. Selanjutnya ke Profesor Lala. Oke, siap turun Pak Dodi. Sama-sama. Saya nyatat bagus nih Pak Dede, ada Pak Dede mengusulkan ada e-books dan itu beneran dilakukan begitu ya, bagus. Terus ditanyakan ya, Pak Dede coba ngetes gitu kan Pak Dede, apa yang kalian sudah baca gitu, itu artinya paham nggak dengan apa yang dibaca begitu ya. Nah mungkin ditambah sedikit, mungkin di e-books itu bisa jadi ada beberapa istilah-istilah yang sulit kan gitu kan ya. Nah untuk ngecek literasinya, nah itu Pak Dede bisa pilih 5 gitu ya, misalkan kalau waktunya panjang ya, atau di kelas sebenarnya 5 atau 10 kata yang asing, kemudian Pak Dede ngetes ke yang baca itu, ngerti nggak maksudnya, paham artinya, kayak Ian tes bahasa Indonesia gitu apa ya, itu artinya apa gitu kan. Nah, kalau tidak dilempar ke temannya, siapa tahu ada paham. Nah di situ menambah literasi, itu cara kita menambah literasi. Itu bagus. Tapi pakai papan tulis tadi saya setuju Bu Pratiwi, walaupun sempat terpotong ya, tadi. Memang juga saya nantikan dan itu ternyata sudah kecatat semuanya. Tujuan itu saya nantikan, dulu nggak ada tujuannya nih, gitu ya. Ternyata pasti LKPD ya, bagus. Yang ingin saya komentari dari kontennya ya, analogi Pak Dede terlalu berat itu mungkin ya. Analoginya itu terlalu berat untuk dianalogikan ya, gimana ya? Dibuat mirip itu agak berat. Misalkan DML tapi dianalogikan dengan Facebook gitu, saya mikir gitu, apa hubungannya ya gitu. Saya sempat mikir gitu, kenapa ngasih analoginya Facebook ya? Apa tadi, sosial media ya?
Iya. Betul ya tadi. Nah, padahal kalau tabel database itu Bu Pratiwi dulu kan tabel juga database ya Bu Pratiwi. Masih ingat analoginya Bu Pratiwi itu? Misalkan pakai lemari gitu kan, tabel itu lemari. Kalau kita arsip, mau Prof. ngambil, kenapa? Ya, lemari arsip, Prof. Betul. Lemari arsip atau lemari baju gitu ya, atau perpustakaan gitu ya. Silek itu artinya saya apa itu namanya? Saya ngambil buku, bukunya mau saya baca, itu artinya saya melakukan silek gitu, memilih buku untuk saya baca. Kalau delete bukunya saya buang, bukunya saya buang. Habis itu udah nggak ada lagi di di lemari itu kan gitu kan, itu agak sedikit analoginya agak sedikit nyambung ya. Nggak salah juga Facebook, cuman agak jauh gitu, maksudnya Pak Dede agak jauh itu. Mikir analoginya, mengasosiasikannya itu agak jauh. Kalau modifikasi mungkin mindah gitu kan ya, atau ganti label, ganti judul buku, ganti baju, kaos kaki kan gitu ya, masih. Itu tadi secara konten saya ingin itu jadi dicari analogi yang ini. Walaupun analoginya di akhir ya, betul nggak tadi ya? Ya di akhir gitu ya, direfleksi ya. Oke. DML itu memang agak susah ya Bu Pratiwi. DDL itu memang agak susah itu karena menggunakan istilah asing semua itu. Insert, select dan seterusnya kan DML itu istilah asing semua. Jadi perlu bantuan guru untuk mencari analoginya gitu. Nah, yang saya komentari tapi tidak hanya untuk Pak Dede nih, untuk banyak nih saya tulis. Pak Ferry tadi, Pak Dede, kemudian Pak Dani, kemudian Pak Dodi, Pak Sarip, gitu ya. Ini komentar pada umumnya gitu ya, yaitu kasus. Bagi ibu bapak yang menggunakan problem based learning atau project ya, sama sebenarnya project itu berarti projectnya apa. Jadi bagi ibu bapak yang menggunakan model pembelajaran problem based learning, ingat selalu, ibu bapak itu mengacu atau berpanduan, bertolak ukur dari kasus, dari problem, dari isu, dari project kalau pakai project based learning. Sehingga problem itu yang harus dibahas oleh Pak Dede dan ibu bapak yang lain. Problemnya apa nih? Oke, kita bagi ya, LKPD sudah diterima, sudah, coba dibaca. Kalian punya kasus apa di LKPD itu? Coba dibacain, tri, gitu. Kemudian trinya baca kasus yang diberikan oleh guru di LKPD. Itu startnya soalnya, itu startnya. Jadi LKPD itu tidak dibagikan terus, oke, kita sudah selesai ya ngerjain, silakan dipresentasikan. Nah, dipresentasikan itu tahap 5 itu Pak Nur. Tahap 1 aja nggak jelas ya, masih belum jelas kan tahap 1-nya kan, orientasi masalahnya kan belum dibahas, tiba-tiba sudah tahap 5 gitu loh. Nah, jadi Ibu Bapak mohon diingat problemnya apa. Nah, itu ditunjukkan. Sehingga di LKPD-nya harus ada kepastian, Ibu Bapak silakan cek LKPD-nya, harus memastikan bahwa LKPD-nya itu ada studi kasusnya. Yang contoh LKPD Ibu Pratiwi kan cukup jelas ya. Nah, itu dibacakan. Ayo, Dodi, paham nggak kasusnya? Mau ngapain, Dodi? Paham, Bu. Paham, Pak. Gitu. Kita disuruh ini, Pak. Gitu misalkan. Oh, itu artinya orientasinya sudah oke. Nah, habis itu cepat itu. Biasanya yang selalu hadir oleh Ibu Bapak itu adalah pembagian kelompok. Ini memang kecenderungan yang saya sampling ya. Benar nggak? Nyadar nggak Ibu Bapak? Budian nyadar nggak? Bahwa pembagian kelompok itu selalu hadir di proses pembelajaran. Itu bagus. Tapi yang kasusnya yang agak miss beberapa. Paham ya maksud saya? Jadi organisasi kelompok itu tuh tahap kedua. Dan itu anehnya Ibu Bapak guru selalu ada. Dan selalu ditanyakan bagus mau saya bagi atau dibagi kalian bagi diri sendiri kan gitu kan ya. Nah, itu artinya Ibu Bapak itu peduli banget dengan tahap 2 nah, gitu. Tapi kurang mempedulikan tahap 1. Nah, itu saya pengen merusak mindset Ibu Bapak dengan nomor 1 itu penting. Nah, gitu. Nomor 2 juga penting, nomor 3 juga penting, nomor 4 juga penting, nomor 5 juga penting. Paham ya Ibu Bapak ya, Pak Dede ya, itu deh. Kebetulan kasusnya Pak Dede menutup komentar saya itu dia. Jadi
secara umum kan kebanyakan pakai problem based learning ya. Ingat selalu. Problem itu awal cerita. Kalau nggak ada problem, ibu bapak tuh diragukan pakai PBL-nya. Orang nggak ada problem. Oke? Nah, problemnya ada di mana? Nah, yang paling mudah di LKPD. Setelah dibuka LKPD-nya, di situ ada problem. Setelah itu baru bagi kelompok. Gitu. Setelah itu, oke, sudah dibagi ya, sok kerjain. Bapak mau keliling nih. Gitu. Sudah sampai di langkah keberapa ngerjainnya. Nah, gitu misalnya. Itu sinyal nomor 3, tahap 3. Membimbing penyelidikan. Oke. Saya pikir itu deh. Tapi pada umumnya udah bagus deh. Oke, siap. Terima kasih, Prof. Kembali ke Pak Dodi bukan ya? Atau siapa ya? Pak Dodi.